Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai beberapa alat dan mesin yang dapat digunakan untuk pengeringan. Nah, sebelum saya membahas mengenai alat dan mesin tersebut, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan terkait pengeringan. Tentunya di sini sudah tidak asing lagi ya, dan bahkan sudah sering ya mendengarkan kata pengeringan gitu ya, mendengar kata pengeringan. Namun di sini saya akan coba menjelaskan ya. Nah, apa itu pengeringan? Pengeringan itu merupakan suatu cara atau upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan sebagian besar air yang terkandung dalam bahan pangan dengan menggunakan bantuan energi panas. Nah, pengeluaran air tersebut ya dari bahan pangan dilakukan untuk merusak aktivitas jamur, enzim ataupun mikroorganisme yang dapat merusak bahan pangan tadi. Nah, di sini bisa dibaca ya, terdapat dua definisi pengeringan. Yang pertama menurut Tribal, kemudian yang kedua menurut Winarno, di mana pengeringan menurut Tribal merupakan suatu peristiwa pemindahan massa serta energi yang terjadi dalam pemisahan cairan ataupun kelembaban dari suatu bahan hingga batas kandungan air yang ditentukan dengan menggunakan gas sebagai fluida sumber panas dan penerima uap cairan. Nah, sedangkan menurut Winarno, pengeringan adalah suatu pengurangan sebagian kadar air dengan bantuan energi panas alami ataupun buatan ya, hingga mikroorganisme tidak dapat tumbuh dan berkembang. Jadi intinya dari pengeringan ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan kadar air dari bahan ya, sehingga dengan pengeluaran air tersebut dapat menghambat aktivitas mikroorganisme, sehingga aktivitas tadi mikroorganisme dapat dihambat ya dengan berkurangnya kadar air yang terdapat dalam bahan seperti itu. Nah, karena seperti yang kita ketahui, pertumbuhan serta aktivitas dari mikroorganisme tersebut dapat membantu ya pembusukan dalam bahan pangan tadi, sehingga kita perlu mencegah proses pembusukan pada bahan pangan tersebut agar bahan pangan tersebut menjadi tahan lebih lama. Nah, caranya dengan melakukan pengeringan tadi, sehingga dengan pengeringan tadi mikroba tersebut terhambat pertumbuhannya, karena pertumbuhan mikroba tadi kan membutuhkan air ya untuk tumbuh gitu, sehingga ketika kita melakukan pengurangan kadar air, kita otomatis akan menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme tadi seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat ya adik-adik, tentunya dengan kita melakukan proses pengeringan, kita memiliki tujuan. Nah, yang pertama, tujuan pengeringan itu dengan kadar air yang sudah berkurang ya melalui proses pengeringan, maka pertumbuhan ataupun perkembangan dari mikroorganisme tersebut dapat dicegah ya, sehingga otomatis proses pembusukan pada bahan pangan itu otomatis akan terhambat karena aktivitas dari mikroba ataupun bakteri tersebut akan terhenti. Nah, dengan demikian ya, maka bahan yang dikeringkan tadi memiliki umur simpan yang lebih lama, sehingga dengan pengeringan itu
Tujuannya sebagai sarana dalam pengawetan makanan, karena tadi tidak adanya aktivitas mikroba ya, karena kadar airnya yang sudah teruapkan dari bahan pangan tadi. Nah, kemudian dengan pengeringan tentunya volume dari bahan itu akan menjadi lebih kecil ya jika dibandingkan dengan bahan yang segar atau bahan yang belum dikeringkan, sehingga ketika bahan pangan itu dikeringkan, volume menjadi kecil, maka akan mempermudah dalam proses pengangkutan. Kemudian juga akan mengurangi tempat ya, maksudnya jadi ketika volumenya menjadi kecil, kita tidak memerlukan tempat penyimpanan ataupun transportasi yang terlalu besar seperti itu, sehingga dengan demikian pengeringan dapat meminimalkan biaya distribusi seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dengan kita melakukan pengeringan itu terdapat beberapa keuntungan dan kerugian dari proses pengeringan ini. Nah, yang pertama di sini bisa kita lihat keuntungan yang kita dapat ketika kita melakukan proses pengeringan terhadap bahan pangan itu, bahan pangan tersebut menjadi lebih awet karena mikroba tadi kan memerlukan air untuk pertumbuhannya, sedangkan ketika kita melakukan pengeringan maka kadar air pada bahan menjadi berkurang, sehingga aktivitas mikroba tersebut dapat dihambat atau bahkan hingga dimatikan. Dengan demikian maka bahan pangan menjadi lebih awet. Nah, yang kedua, mayoritas bahan pertanian ya seperti ataupun bahan pangan ya seperti yang adik-adik ketahui itu memiliki kandungan air yang jumlahnya cukup tinggi. Nah, melalui proses pengeringan ini maka berat dan volume dari bahan pangan tersebut akan menjadi lebih kecil ya, sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan, pengangkutan. Nah, dengan menghemat ruang penyimpanan dan pengangkutan otomatis dapat mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan. Kemudian karena berat dan volumenya berkurang ya setelah pengeringan, tentunya akan mempermudah bahan pangan tersebut saat dilakukan distribusi. Kemudian dengan pengeringan tentunya umur simpannya lebih lama, maka nilai ekonomisnya akan menjadi lebih meningkat. Nah, selain keuntungan tentunya melalui pengeringan tersebut, melalui proses pengeringan tersebut juga terdapat beberapa kerugian. Nah, apa sih kerugian dari proses pengeringan ini? Yang pertama, tentunya sifat asal dari bahan yang dikeringkan tersebut dapat berubah ya, baik sifat fisiknya, kimia, teksturnya, atau bahkan sampai mengalami penurunan mutu seperti itu. Nah, di sisi lain proses pengeringan punya keuntungan, di sisi lain juga memiliki kerugian ya. Nah, di sini terdapat beberapa macam ya proses pengeringan ya. Yang pertama, ini pengeringan bisa dilakukan secara alami atau biasa dikenal dengan istilah aslinya ya sun drying ya, atau yang lebih familiarnya, lebih dikenalnya itu dengan istilah penjemuran. Nah, pengeringan secara alami atau penjemuran ini merupakan proses yang digunakan untuk mengurangi ataupun menghilangkan sebagian besar air dari suatu bahan pangan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas yang berasal langsung dari sinar matahari ya. Makanya di sini disebutkan pengeringan secara alami. Nah, karena dia langsung menggunakan sinar matahari. Nah, metode pengeringan ini memiliki keuntungan. Yang pertama tentunya biaya
biayanya lebih murah ya, karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian alat ya, karena pengeringannya ini kita langsung menggunakan energi panas dari matahari. Nah, namun di sisi lain proses atau metode pengeringan ini memiliki kelemahan tentunya ya. Nah, apa kelemahannya? Yang pertama, proses pengeringan secara alami ini tentunya kita selalu bergantung dengan cuaca ya. Seperti adik-adik ketahui ya, Indonesia memiliki cuaca yang panas atau musim panas ya, dan musim penghujan. Nah, tentunya ketika musim penghujan ya, adik-adik tidak bisa melakukan pengeringan dengan metode alami ini, sehingga ketika kita menggunakan metode pengeringan alami ini, kita sangat bergantung dengan cuaca. Kita hanya bisa mengeringkan saat matahari bersinar terik ya, tapi saat hujan kita tidak bisa melakukan pengeringan. Kemudian kekurangan yang kedua, suhunya sukar untuk dikontrol seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan matahari ya panasnya segitu aja ya, bahkan panasnya sekitar 23 ya, kita tidak bisa mengontrol menjadi lebih tinggi ataupun menjadi lebih rendah seperti itu. Nah, kemudian kelemahan selanjutnya ketika kita melakukan pengeringan dengan sistem alami ini, kita tentunya membutuhkan tempat penjemuran yang luas ya. Nah, kita nggak mungkin menumpuk ya, ketika kita menumpuk bahan gitu ya, otomatis pengeringannya dia tidak akan rata, yang atas kering kemudian yang tumpukan bawahnya kan menjadi tidak kering ya, sehingga agar kering harus kita memerlukan tempat penjemuran yang luas. Nah, kemudian yang keempat, kekurangan dari tipe pengeringan alami ini ya, tentunya karena di alam terbuka ya, tidak tertutup gitu, kita hamparkan ke kita, maka produk yang kita keringkan dengan sinar matahari langsung ini mudah terkontaminasi seperti itu, karena di tempat terbuka ya. Nah, kemudian yang terakhir salah satu kelemahannya dari sistem pengeringan secara alami ini adalah tentunya waktu pengeringannya lebih lama, karena kita tidak bisa mengontrol ya suhunya. Misalkan 23 derajat Celcius gitu ya, kita tidak bisa menaikkan agar proses pengeringannya lebih cepat seperti itu. Dan karena kadang panas terus kadang mendung gitu ya, sehingga hal itulah yang mengakibatkan waktu pengeringannya menjadi lebih lama. Nah, yang kedua di sini ada pengeringan buatan atau dikenal dengan istilah aslinya artificial drying ya. Nah, artificial drying di sini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengurangi ataupun menghilangkan sebagian air dari bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas yang berasal dari suatu alat pengering. Nah, di sini bisa dilihat ya bedanya antara alami dan buatan. Alami menggunakan sinar matahari secara langsung, sedangkan buatan kita melakukan pengeringan dengan bantuan alat pengering. Nah, sama seperti pengeringan alami, tentunya pengeringan secara buatan ini juga memiliki keuntungan dan kelemahan. Nah, keuntungannya yang pertama tentunya kita tidak bergantung dengan cuaca ya, karena kita melakukan bantuan alat, mau hujan mau panas itu kita tetap bisa melakukan proses pengeringan. Nah, yang kedua, kita tidak perlu memerlukan tempat yang luas ya. Misalnya kita menggunakan kabinet drying ya, kita bisa susun berdasarkan rak-raknya ya, jadi kita tidak perlu hamparan yang luas. Nah,
Kemudian yang selanjutnya keuntungannya itu suhunya bisa dikontrol karena kita menggunakan alat ya, kita bisa memanipulasi atau mengkontrol merubah suhu ya, bisa kita naikkan, bisa kita turunkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yang keempat ya, keuntungan selanjutnya maksudnya pekerjaan dengan pengeringan buatan atau bantuan alat pengering ini tentunya pekerjaannya menjadi lebih mudah ya. Misalkan kita baru mengeringkan gitu ya, tiba-tiba hujan turun, kita tidak perlu mengangkat barang yang kita keringkan karena kita bisa berada di dalam ruangan, tentunya tidak akan terkena hujan. Beda halnya ketika kita menggunakan sinar matahari ya, kita lagi mengeringkan, kemudian kita tinggal santai-santai gitu, tiba-tiba hujan gitu ya, jadi kita harus mengangkut semuanya gitu ya, yang bahan kita keringkan agar tidak hujan. Nah, itu tadi keuntungan dari pengeringan secara buatan. Nah, kemudian selain keuntungan tentunya pengeringan buatan ini juga memiliki kelemahan. Nah, salah satu kelemahannya adalah biaya yang sedikit lebih mahal ya jika dibandingkan dengan pengeringan alami, karena kita membutuhkan investasi awal untuk membeli alat pengeringnya ataupun menyewa gitu ya. Selain itu kita juga menggunakan bahan bakar dalam melakukan pengoperasian alat pengeringnya ya. Itulah yang membuat biaya pengeringan dengan menggunakan alat pengering ini menjadi lebih mahal jika dibandingkan dengan pengeringan secara alami seperti itu. Nah, pengeringan kan tadi sudah dihubungkan ya dengan pengurangan kadar air ya. Nah, kadar air dari suatu bahan pangan itu dapat dinyatakan dengan dua cara ya. Yang pertama dry base atau kadar air basis kering ya. Tentunya Dedek sudah pernah mendengar ya, kadar basis kering ini merupakan perbandingan ya antara berat air di dalam bahan dengan berat bahan keringnya. Jadi ketika adik melakukan perhitungan basis kadar air basis kering, adik pertama melakukan melakukan perhitungan ya, air sampai konstan, perhitungan bahan sampai konstan ya. Jadi di sini misalkan adik-adik mau mengetahui kadar air dari padi gitu ya, gabah gitu ya, gabah kering gitu. Nah, tentunya adik-adik akan melakukan pengovenan terhadap atau pengeringan terhadap gabahnya hingga beratnya konstan. Nah, dari situ nanti adik-adik bisa tahu berat air yang terdapat di dalam bahannya berapa, kemudian kita bandingkan dengan berat padatannya atau berat bahan keringnya. Nah, sehingga dari hasil perhitungan tersebut maka akan didapatkan kadar air basis kering atau dry base. Nah, yang kedua, selain kadar air basis kering, kadar air juga dapat dinyatakan dalam kadar air basis basah atau wet base ya. Nah, bedanya dengan basis kering tadi, kalau basis basah di sini merupakan perbandingan antara berat air yang terdapat di dalam bahan tersebut dengan bahan mentah atau bahan awal sebelum dikeringkan. Jadi setelah di oven ya atau dikeringkan hingga beratnya konstan, kemudian menjadi tahu ya kira-kira airnya berapa, kemudian berat air tersebut kita bandingkan dengan berat awal tadi sebelum bahan di oven seperti itu. Nah, dalam pengeringan ini selain kadar air juga ada istilah lain ya yang dikenal dengan AW atau activity water. Nah, apa itu activity water atau aktivitas air ya? Nah, aktivitas air ini merupakan banyaknya jumlah air bebas
yang terdapat dalam suatu bahan makanan atau bahan pangan ya, yang dapat digunakan oleh suatu mikroba untuk melakukan pertumbuhannya atau perkembangbiakannya. Sehingga di sini kita dapat mengatakan bahwa AW dengan mikroba ini memiliki hubungan yang erat, karena semakin banyak AW yang terdapat dalam bahan pangan, maka semakin baik pula bahan pangan tersebut digunakan sebagai tempat berkembang biaknya mikroba tadi. Sehingga dengan banyaknya mikroba terdapat bahan pangan tersebut, maka bahan pangan akan menjadi cepat rusak ataupun cepat busuk. Nah, di sini kita bisa lihat ya beberapa AW minimum yang dapat digunakan untuk tumbuhnya bakteri, ragi, kapang, bakteri hidrofilik hingga ragi osmofilik. Nah, mikroba tersebut memiliki kisaran AW tertentu ya untuk pertumbuhannya, sehingga untuk mencegah mikroba-mikroba ini mengalami pertumbuhan, maka AW dari bahan haruslah diatur. Nah, tentunya bahan pangan harus memiliki AW di bawah batas minimum mikroba untuk tumbuh seperti itu. Nah, mikroba ini dapat tumbuh jika ada media air ya. Kebutuhan air untuk pertumbuhan mikroba dinyatakan dalam AW atau water activity atau aktivitas air seperti itu. Nah, bahan pangan tersebut memiliki kadar air sekitar 0,70, itu merupakan batas yang sudah cukup baik ya dan tahan selama penyimpanan seperti itu. Nah, tentunya kadar air bahan itu tidak berbanding lurus dengan AW-nya seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat ya adik-adik, gimana sih cara melakukan perhitungan AW pada bahan pangan. Nah, untuk perhitungan AW pada bahan pangan itu bisa dilakukan dengan rumus AW sama dengan P per PO, di mana AW merupakan aktivitas air, kemudian P merupakan tekanan parsial uap air dari bahan, sedangkan PO merupakan tekanan jenuh uap air pada suhu yang sama. Nah, selain dengan P per PO, AW juga bisa diukur dengan ERH dibagi 100, di mana ERH merupakan kelembaban nisbi yang seimbang. Nah, untuk mengukur besarnya kelembaban nisbi yang seimbang ini bisa digunakan dengan higrometer ya. Nah, selain itu juga bisa dilakukan dengan penentuan titik embun, yang selanjutnya bisa mencari besarnya kelembaban nisbi yang seimbang dengan menggunakan diagram psikometri. Nah, selain itu juga bisa dihitung dengan mengukur besarnya tekanan parsial dari bahan secara monometrik. Nah, selain menggunakan rumus tadi, AW juga bisa dihitung dengan menggunakan hukum Raoult. Nah, hukum Raoult di sini cara menghitungnya ya. Nah, ini ada beberapa kesalahan ya. Cara menghitung kadar air dengan hukum Raoult ini, AW sama dengan N1 per N1 plus N2. Nah, di mana N1 merupakan jumlah mol
zat yang dilarutkan. Kemudian untuk N2 merupakan jumlah mol pelarut air, seperti itu. Nah, volume rumus hukum Raoult ini bisa digunakan untuk penentuan AW ya, yang cocok dalam perhitungan formulasi seperti itu. Nah, jika bahan pangan yang dikeringkan diletakkan dalam udara terbuka, maka kadar airnya akan mencapai kesetimbangan dengan kelembaban udara di sekelilingnya. Setiap kelembaban nisbi dapat menghasilkan kadar air setimbang tertentu. Nah, di sini kita bisa melihat pengaruh pengeringan terhadap sifat bahan pangan. Nah, ada satu hal yang perlu kita perhatikan dalam pengeringan, yaitu penggunaan panas. Jika pengeringan dilakukan dengan suhu yang terlalu tinggi, maka bahan akan menyebabkan case hardening. Nah, case hardening itu merupakan keadaan di mana bahan di bagian luarnya sudah kering, namun di bagian dalamnya masih basah. Hal ini terjadi karena penggunaan suhu yang terlalu tinggi, sehingga mengakibatkan permukaan bahan menjadi cepat kering dan mengeras, sehingga akan menghambat pengeringan ataupun penguapan di bagian tengah bahan karena terhalang oleh bagian luar bahan yang sudah keras. Case hardening ini juga bisa terjadi karena adanya perubahan kimia tertentu. Misalnya terjadi pengumpulan protein di permukaan bahan karena panas, atau terbentuknya dekstrin dari pati yang jika dikeringkan akan menjadi bahan yang masif atau keras. Pada bahan yang mengalami case hardening di bagian dalam, bahan mikroba masih dapat tumbuh dan berkembang biak sehingga bahan dapat menjadi busuk. Nah, untuk mencegah case hardening ini kita bisa menggunakan suhu yang tidak terlalu panas ataupun menggunakan tahapan-tahapan dalam penggunaan suhu panas, misalnya dengan memberikan pemanasan awal dengan suhu yang rendah seperti itu, sehingga dengan upaya tersebut maka case hardening ini dapat dicegah. Nah, selain tadi ada pengeringan alami dan pengeringan secara artifisial ya. Nah, di sini juga ada pengeringan beku atau biasa dikenal dengan freeze drying. Nah, freeze drying ini merupakan salah satu metode pengeringan yang memiliki keunggulan dalam mempertahankan mutu hasil pengeringan, khususnya untuk produk-produk yang sensitif terhadap panas. Nah, freeze drying ini memiliki keunggulan ya dibandingkan dengan metode yang lain. Nah, yang pertama, dapat mempertahankan stabilitas produk atau menghindari perubahan dari produk ya, baik aroma, warna ataupun unsur organoleptik lainnya dari produk tersebut. Nah, kemudian freeze drying ini juga dapat mempertahankan stabilitas struktur bahan dari pengerutan dan perubahan bentuk setelah pengeringan akan terjadi sangat kecil ya jika menggunakan freeze drying ini. Nah, yang ketiga, freeze drying juga dapat meningkatkan daya rehidrasi atau hasil pengeringan yang sangat berongga dan likopil, sehingga daya rehidrasi sangat kecil dan dapat kembali ke sifat fisiologis organoleptik ataupun bentuk fisik yang hampir sama dengan bahan sebelum dilakukan pengeringan. Nah, itu tadi keuntungan dari pengeringan beku atau freeze drying jika dibandingkan dengan pengeringan jenis lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya salah satu contoh
proses pengeringan dari produk pertanian, yaitu teh ya. Nah, di sini teh itu pemanfaatannya sangat luas ya, mulai dari teh kemasan, kemudian aneka minuman siap saji, teh fermentasi, teh buah, dan lain sebagainya ya. Nah, selain itu juga teh bisa digunakan untuk campuran bahan makan, kemudian teh untuk keperluan industri pewarna, teh untuk farmasi ya, misalnya teh jamu, suplemen teh, dan yang lain sebagainya ya. Selain itu juga bisa digunakan dalam industri alat-alat mandi ya, seperti odol gitu ya, obat kumur, kemudian bisa juga untuk industri kosmetik seperti parfum, pewarna kosmetik. Terus teh juga bisa digunakan untuk biopestisida ya. Di sini bisa kita lihat teh ini memiliki berbagai manfaat ya. Nah, tentunya agar umur simpan dari teh ini menjadi lebih panjang ya, karena banyak sekali manfaatnya, kita bisa melakukan pengolahan teh dengan pengeringan tadi. Nah, di sini bisa dilihat tahapan-tahapan dari pengolahan teh ya. Tahapan pertama pelayuan. Proses pelayuan ini memiliki tujuan. Yang pertama, untuk mengurangi kadar air hingga mudah digulung dan dihancurkan. Kemudian memperbesar konsentrasi kandungan dari polifenolnya, kemudian membentuk calon aroma teh. Nah, tahapannya dari proses pelayuan ini, daun segar dialiri dengan udara yang hangat dan kelembaban moderat ya. Nah, suhunya kurang dari sama dengan 30 derajat Celcius dengan RH sebesar 60%. Lama proses pelayuan ini selama 10-16 jam. Nah, dari proses pelayuan ini daun masih berwarna kehijauan ya. Kemudian di sini yang berbeda teksturnya ya. Sebelum dan sesudah, teksturnya yang awalnya masih segar di sini menjadi lemas, kemudian timbul bau buah-buahan dan wangi-wangian seperti itu. Nah, setelah pelayuan kita melakukan penggulungan dan oksidasi polifenol. Tahapan ini memiliki tujuan yang pertama, mempertemukan polifenol dengan enzim fenolase, kemudian yang kedua, mengakomodasikan berlangsungnya oksidasi polifenol, dan yang terakhir mengecilkan partikel daun agar sesuai dengan ukuran partikel teh. Nah, tahapan dari proses penggulungan dan oksidasi polifenol ini, yang pertama, pucuk layu digulung bertahap dengan mesin ortodok fuller, kemudian prosesnya berlangsung selama 120 menit dengan suhu kurang dari 27 derajat Celcius dan RH lebih dari 95 derajat. Pelaksanaannya dapat memakai baki ataupun belt conveyor. Nah, dari proses penggulungan dan oksidasi polifenol ini, maka akan terbentuk partikel tergulung berukuran lebih kecil, kemudian warna bubuk teh berubah dari hijau menjadi kecoklatan, kemudian mulai tercium bau khas tehnya. Nah, setelah itu tahapan ketiga dilakukan pengeringan. Nah, tujuan dari pengeringan ini adalah menghentikan aktivitas enzim serta memperpanjang umur simpan. Pengeringan dilakukan pada suhu 45 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius pada outletnya, kemudian suhu pada inletnya sebesar
90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Lama dari proses pengeringan ini selama 20 hingga 22 menit. Dilakukan secara sinambung. Adapun hasil dari pengeringan ini, kadar air produknya mencapai 3% hingga 4%. Kemudian warnanya berubah menjadi hitam agak kemerahan. Kemudian mulai tercium bau khas teh dan karamel. Dan tahapan terakhir dari proses pengolahan teh ini adalah sortasi. Nah, proses sortasi ini memiliki tujuan yang pertama, memisahkan antara teh dan yang bukan teh. Kemudian menyeragamkan ukuran dari tehnya. Kemudian yang ketiga, menggolongkan dalam grade teh tertentu. Nah, prosesnya dilakukan pengayakan, penggembusan, menghilangkan serat, kemudian menggerus ataupun memotong. Nah, dari tahapan terakhir atau sortasi ini, maka dihasilkan ukuran dan warna teh yang seragam. Kemudian tehnya bersih dari benda asing, warna air seduhannya merah kekuningan hingga kecoklatan. Kemudian dihasilkan teh dengan rasa yang pahit, sepat, dan aroma harum sangat serasi. Di sini kita bisa melihat ya, terdapat beberapa macam alat pengering. Nanti akan dibahas sekitar 10 alat pengering ya, untuk pengetahuan adik-adik mengenai beberapa macam alat pengering. Nah, yang pertama bisa dilihat di sini ya, ini merupakan batch dry dryer. Nah, metode batch ini merupakan metode dry drying yang paling sederhana. Dry dryer ini terdiri dari bilik-bilik pemanas yang terbuat dari kayu ataupun logam-logam tertentu. Tray atau kolom yang telah dimasukkan material yang ingin dikeringkan, kemudian diletakkan secara bersusun ya di dalam sini, di dalam kolomnya. Nah, setelah itu ruangan ditutup, maka udara panas dialirkan ke dalam ruang pemanas hingga semua bahan menjadi kering. Nah, udara panas yang dimasukkan dari sebelah bawah ya, dari sebelah bawah ruang ini menyebabkan material yang ada dalam kolom paling bawah menjadi paling kering ya. Nah, setelah tenggat waktu tertentu, tray akan dikeluarkan dan material yang telah kering akan diambil. Material lain yang ingin dikeringkan dimasukkan dan prosedur terjadi secara berulang-ulang. Batch dry dryer ini memiliki keunggulan yang pertama, sederhana dan biaya instalasinya sangat rendah. Kemudian biaya operasionalnya juga rendah juga. Nah, di sisi lain metode dry dryer ini memiliki kekurangan karena tray yang paling bawah ini panas ya, semakin ke atas ini semakin kurang panas, sehingga efisiensinya menjadi rendah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah solar dryer atau continuous drying. Nah, solar drying ini merupakan metode pengeringan yang saat ini sering digunakan untuk mengeringkan bahan-bahan makanan hasil panen. Metode ini bersifat ekonomis pada skala pengeringan besar karena biaya operasinya lebih murah jika dibandingkan dengan pengeringan dengan menggunakan mesin. Prinsip dari solar drying ini adalah pengeringan dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Perbedaan dari pengeringan dengan sinar matahari biasa adalah solar drying dibantu dengan alat sederhana sedemikian rupa sehingga pengeringan yang dihasilkan menjadi lebih efektif jika dibandingkan dengan menggunakan sinar matahari biasa.
Nah, cara kerjanya dari shower drying ini, pertama bahan yang ingin dikeringkan dimasukkan ke dalam bilik ya, yang berada pada ketinggian tertentu dari permukaan tanah. Nah, udara sekitar masuk melalui saluran yang dibuat lebih rendah daripada bilik pemanas dan secara otomatis terpanaskan oleh sinar matahari secara konveksi pada saat udara tersebut mengalir menuju bilik pemanas. Udara yang telah terpanaskan oleh sinar matahari kemudian masuk ke dalam bilik pemanas dan memanaskan bahan makanan yang dikeringkan. Pengeringan bahan makanan menjadi lebih efektif karena pemanasan yang terjadi berasal dari dua arah, yaitu dari arah sinar matahari secara langsung atau secara radiasi pemanasannya, kemudian dari aliran udara panas dari bawah atau secara konveksi. Nah, yang ketiga ini ada spray dryer ya, bisa dilihat di sini contohnya. Metode pengeringan spray drying ini merupakan metode pengeringan yang paling banyak digunakan dalam industri, terutama industri makanan. Metode ini mampu menghasilkan produk dalam bentuk bubuk ataupun serbuk dari bahan-bahan seperti susu, buah-buahan, dan lain sebagainya. Metode pengeringan semprot atau spray drying ini merupakan jenis pengeringan yang tertua dan sering dipakai dalam industri farmasi. Pengeringan dengan metode spray drying ini mampu meminimalisir interupsi karena selama bahan cair yang akan dikeringkan tersedia, maka proses pengeringan akan tetap berjalan secara kontinu dan produk berupa padanan kering akan terus terbentuk. Dalam beberapa kasus, pengeringan menggunakan cara ini dapat beroperasi selama berbulan-bulan tanpa perlu dihentikan. Proses pengeringan semprot berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa milidetik hingga beberapa detik tergantung jenis peralatan dan kondisi pengeringannya. Hal ini memberikan keuntungan bagi bahan yang sangat sensitif terhadap panas. Selain itu, mengurangi risiko terjadinya korosi dan abrasi karena minimnya waktu kontak antara peralatan dengan bahan yang dikeringkan. Pengeringan dengan cara ini sangat cost efektif ya, terutama untuk produk dalam jumlah besar. Selain itu bisa juga dioperasikan secara otomatis dengan bantuan komputer. Nah, di sisi lain keterbatasan dari alat spray dryer ini tidak bisa digunakan untuk produk yang menghasilkan granula kering dengan ukuran di atas 200 mikrometer. Di sini bisa dilihat ya, terdapat beberapa bagian-bagian dari spray dryer, mulai dari feed pump, atomizer, air heater, air pendispersi udara, drying chamber, kemudian recovery power system hingga pembersih udara keluaran. Nah, adapun cara kerja dari spray dryer ini bisa dilihat ya. Pertama-tama seluruh air dari bahan yang ingin dikeringkan diubah ke dalam bentuk butiran-butiran air dengan cara diuapkan menggunakan atomizer. Kemudian air dari bahan yang telah berbentuk tetesan-tetesan tersebut kemudian dikontakkan dengan udara panas. Nah, peristiwa pengontakan ini menyebabkan air dalam bentuk tetesan-tetesan tersebut mengering dan berubah menjadi serbuk. Nah, untuk selanjutnya proses pemisahan dilakukan antara uap panas dengan serbuk secara dengan penyaringan ya maksudnya, atau dengan siklonnya ya, dengan pemanfaatan siklon. Nah, setelah dipisahkan, serbuk kemudian kembali diturunkan suhunya sesuai dengan kebutuhan produksi.
spray dryer ini memiliki keunggulan dapat digunakan untuk produk yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi namun mudah rusak oleh suhu yang panas ya. Kemudian tidak terjadi kehilangan senyawa yang mudah menguap ya, atau yang bersifat volatil. Nah, kemudian proses pengeringan terjadi secara cepat dalam kapasitas yang besar. Tentunya spray dryer ini mampu menghasilkan partikel yang bisa dikontrol sesuai keinginan seperti bentuk dari bahannya, kemudian ukurannya dan kandungan airnya. Sehingga dengan menggunakan spray dryer ini produk menjadi tetap terjaga kualitas dan mutunya. Namun di sisi lain penggunaan dari spray dryer ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, biaya yang digunakan cukup tinggi. Yang kedua, spray dryer ini hanya dapat diaplikasikan pada produk cair dengan konsentrasi tertentu. Nah, yang keempat ada oven ya. Proses pengeringan yang terjadi pada oven yaitu dilakukan dengan panas yang diberikan pada bahan pangan dalam sebuah oven dilakukan melalui radiasi dari dinding oven, kemudian secara konveksi dan sirkulasi udara panas, dan melalui konduksi dari wadahnya ya, atau tempat bahan pangan tersebut diletakkan. Jadi saat kita melakukan pengeringan dengan oven ini terjadi perpindahan panas dengan 3 cara, yaitu tadi radiasi, kemudian yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara konduksi. Nah, udara, gas lain ataupun uap air akan menguap akibat transfer panas secara konveksi, dan panas kemudian diubah menjadi panas konduksi pada permukaan bahan dan dinding oven. Rendahnya kelembaban udara dalam oven menciptakan gradien tekanan uap yang menyebabkan perpindahan air dari bagian dalam menuju bagian permukaan dari bahan. Kemudian perluasan hilangnya air bahan ditentukan oleh sifat alami bahan dan laju pemanasan serta pemindahan air pada saat pengeringan dalam oven tersebut. Nah, selain oven tadi juga ada lemari pengering sirkulasi atau circulating dryer. Nah, prinsipnya dalam penggunaan lemari pengering sirkulasi ini bahan lembab diletakkan di atas lempeng-lempeng pengering, kemudian lempeng disusun satu di atas lain pada sebuah kerangka ya. Kerangka ini berada di dalam ruang yang biasanya berbentuk siku-siku. Dengan bantuan sebuah ventilator, udara panas dihisap masuk dan mengalir secara horizontal di atas lempeng-lempeng yang dimuati bahan yang dikeringkan. Nah, kemudian pada saat yang sama bidang-bidang penyalur yang terpasang di dalam alat akan mengatur distribusi udara secara merata. Hal tersebutlah yang membuat produk pangan menjadi kering seperti itu. Kemudian di sini bisa dilihat untuk yang selanjutnya ada alat pengering unggun terfluidasi ya. Nah, dengan bantuan sebuah ventilator udara panas dihisap masuk dan dialirkan melewati bahan yang dikeringkan. Bahan tersebut berada di dalam bejana dan udara dialirkan dari bawah menuju ke atas sehingga bahan menjadi terfluidasi. Pada saat ini terjadilah kontak yang besar ya antara bahan yang dikeringkan dengan udara.
Nah, filter debu yang terpasang di atas bejana mencegah terbawanya partikel bahan oleh aliran udara tersebut. Nah, untuk alat pengaring unggun terfluidasi ini memiliki beberapa bagian ya. Yang pertama ada blower atau kipas, kemudian ada heater, kemudian ada plenum, ada ruang pengering, dan ada hopper. Nah, yang pertama hopper ini memiliki fungsi ya, sebagai tempat memasukkan bahan yang akan dikeringkan ke dalam ruang pengering. Kemudian ada blower ya, atau kipas yang berfungsi untuk menghasilkan aliran udara yang akan digunakan pada proses fluidisasi. Nah, kipas juga berfungsi sebagai penghembus udara panas ke dalam ruang pengering serta untuk mengangkat bahan agar proses fluidasi terjadi. Nah, selain itu ada heater atau elemen pemanas yang berfungsi untuk memanaskan udara sehingga kelembaban relatif udara pengering menjadi turun, di mana kalor yang dihasilkan dibawa oleh aliran udara yang melewati elemen pemanas sehingga proses penguapan air dari dalam bahan dapat berlangsung. Kemudian ada ruang pengering. Tentunya ruang pengering ini berfungsi sebagai tempat di mana bahan yang akan dikeringkan ini ditempatkan. Kemudian yang terakhir ada plenum ya. Plenum ini merupakan saluran pemasukan udara panas yang dihembuskan dari kipas ke ruang pengering. Nah, si alat pengering unggun terfluidisasi ini memiliki keunggulan ya. Yang pertama, cocok digunakan dalam pengeringan skala besar, kemudian pengoperasiannya mudah karena produk bergerak seperti fluida. Namun di sisi lain, alat pengering unggun terfluidasi ini memiliki kelemahan. Yang pertama, energi listrik yang digunakan cukup besar ya, karena kecepatan udaranya cukup tinggi. Kemudian yang kedua, partikel padatan yang dihasilkan itu tidak terpisah sempurna. Yang ketiga, alat ini tidak dapat digunakan untuk mengolah bahan yang sifatnya lengket. Nah, yang selanjutnya atau yang ketujuh merupakan alat pengering sabuk atau belt dryer. Nah, di sini prinsip kerjanya, sabuk berjalan menerobos suatu ruangan yang menyerupai terowongan. Dengan bantuan ventilator, di sini udara panas dihembuskan dari atas ke bawah menerobos bahan yang dikeringkan maupun sabuk pengangkutnya. Nah, secara terus-menerus bahan padat yang telah dikeringkan dilemparkan keluar di ujung lain dari sabuk pengangkut tersebut. Nah, kecepatan gerak dari sabuk pengangkut bergantung pada kualitas bahan yang diinginkan. Kecepatan ini menentukan waktu tinggal di dalam terowongan, misalkan 30 hingga 60 menit. Nah, syarat untuk pengeringan yang sempurna adalah bahwa bahan diletakkan di atas sabuk tidak rapat satu sama lain supaya dapat diterobos udara sehingga pengeringannya dapat dilakukan secara optimal. Nah, selain belt tadi di sini juga ada alat pengering tipe piring atau dish dryer. Bisa dilihat ya di sini contoh dari alat pengering tipe piring ya atau dish dryer. Nah, dari piring paling bawah secara kontinu bahan yang telah dikeringkan disalurkan keluar dari ruang pengeringan dengan suatu perlengkapan pengeluaran. Nah, waktu tinggal bahan di pengering dapat diatur dengan menggunakan frekuensi putaran serok. Uap yang timbul kemudian diangkut
tersebut aliran udara panas dan disalurkan keluar. Nah, untuk keperluan tersebut, udara dipanaskan dalam sebuah alat penukar panas dengan bantuan ventilator. Kemudian udara tersebut dihisap melalui ruang pengering dan biasanya mengalir tegak lurus terhadap bahan yang dikeringkan. Yang kesembilan ada lemari vakum atau biasa dikenal dengan vacuum dryer. Vakum merupakan proses untuk menghilangkan air dari suatu bahan bersama dengan penggunaan panas. Dengan penggunaan panas, maka vakum dapat menjadi suatu metode pengeringan yang cukup efektif ya. Pengeringan dapat dicapai dalam suhu yang lebih rendah sehingga lebih hemat energi. Nah, metode vacuum dryer ini cocok digunakan untuk mengeringkan bahan yang sensitif terhadap panas atau bersifat volatil karena waktu pengeringannya yang singkat. Kemudian kelebihan lain dari pengeringan vakum ini adalah dapat digunakan untuk mengeringkan bahan yang tidak bisa dikeringkan jika terdapat kehadiran air. Nah, ruang vakum ini terdiri dari pompa dengan katup dan gauge serta sumber panas. Nah, proses pengeringan vakum sering melibatkan beberapa langkah penerapan panas dan vakum. Nah, prinsip kerja dari lemari pengering atau vacuum dryer ini adalah memanaskan produk pada suhu yang bisa diatur disertai dengan penyedotan atau pemvakuman uap air dari produk yang dipanaskan tersebut. Nah, caranya bahan yang lembab ya atau yang masih mengandung kadar air ditempatkan pada lempeng-lempeng pengering yang diletakkan di atas plat dan dipanaskan misalkan menggunakan pemanas steam ya. Kemudian plat-plat tersebut disusun satu di atas yang lainnya di dalam sebuah ruang yang kedap udara berbentuk siku-siku. Uap yang terbentuk kemudian dihisap keluar dari ruang pengering dengan bantuan pompa vakum yang kemudian disalurkan ke kondensor. Nah, produk yang berbentuk pasta, berbentuk serbuk ataupun berbentuk potongan kasar juga dapat dikeringkan dengan menggunakan vacuum dryer ini. Nah, vacuum dryer ini memiliki beberapa keunggulan ya jika dibandingkan dengan alat pengering lainnya. Yang pertama, penguapan pada vacuum dryer ini lebih cepat pada tekanan rendah daripada tekanan tinggi. Kemudian vacuum dryer ini dapat digunakan untuk bahan yang peka terhadap suhu serta mudah teroksidasi. Nah, waktu pengeringan menggunakan vacuum dryer ini relatif lebih cepat. Kemudian temperatur yang dibutuhkan rendah sehingga energi yang digunakan untuk mengoperasikan vacuum dryer ini relatif lebih sedikit ya. Namun di sisi lain, dari keunggulan tersebut, vacuum dryer ini memiliki kelemahan, yaitu tentunya dari biaya operasional yang relatif mahal. Nah, yang terakhir di sini ada alat pengering tipe drum ya, atau drum dryer atau biasa dikenal juga dengan nama rotary dryer ya. Nah, secara umum alat rotary dryer ini terdiri dari sebuah silinder yang berputar di atas sebuah bearing yang kemudian dengan kemiringan yang kecil menurut sumbu horizontal rotor, kemudian ada gudang piring, perangkat transmisi, perangkat pendukung,
cincin materai, dan suku cadang lainnya. Nah, panjang silinder dari drum dryer ini bervariasi ya, mulai dari 0,3 hingga 3 meter. Nah, cara memasukkan umpan ya, atau memasukkan produknya ya, atau bahan pangan yang akan dikeringkan ke dalam drum dryer ini dimasukkan dari salah satu ujung silinder, kemudian karena rotasi atau pengaruh ketinggian dari slop, maka produk akan keluar dari ujung lainnya. Nah, prinsip kerjanya dengan menggunakan drum panjang horizontal yang berputar, di mana bagian bawahnya sedikit turun sehingga produk akan berjalan secara gravitasi mengikuti perputaran drumnya. Nah, panas dihembuskan baik secara kongruen dan counter current yang berasal dari pembakaran batu bara, minyak, ataupun gas lainnya. Nah, bahan yang akan dikeringkan ini menggunakan drum dryer bisa berupa cair ataupun berbentuk bubur ataupun berbentuk pasta. Kemudian drum dryer ini memiliki kelemahan dan keunggulan ya, sama halnya seperti alat pengering yang lainnya. Nah, di sini keunggulan dari drum dryer ini bisa digunakan untuk mengeringkan luar dan dalam dari padatannya, kemudian efisiensi dari alatnya yang cukup tinggi dan mudah dilakukan instalasi, kemudian daya listriknya kecil, kemudian proses pencampuran yang terjadi pada drum dryer ini terjadi secara seragam, serta pengoperasian dari alat ini mudah ya. Namun di sisi lain drum dryer ini memiliki kelemahan ya, perawatan yang susah, kemudian karakter produk yang tidak konsisten. Kemudian drum dryer ini bisa terjadi erosi ya. Itulah tadi mengenai pengeringan, kemudian alat-alat pengering yang bisa dilakukan untuk mengeringkan bahan pangan. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.